semuanya, aku Daniela Saraturida. Dalam mata kuliah humanitar ini, aku akan menjelaskan mengenai konflik organisasi Papua Merdeka atau OPM dilihat dari hukum humaniter. Dari latar belakang masalahnya dulu, kita lihat dari nama organisasi Papua Merdeka atau OPM pertama kali muncul pada Desember tahun 1962 dari Papua Barat yang diikuti oleh anti-Indonesia yang merupakan anggota Dewan New Guinea. Aksi pemberontakannya adalah Papua Nugini yang merdeka pada tanggal 16 September 1957 yang berada di perbatasan Papua Barat. Pembangunan di daerah Papua Barat terabaikan dengan adanya dominasi pendatang non-Papua Barat dan lebih banyak mendapatkan bantuan dari penduduk asli. Pemerintah Indonesia ingin Indonesia secara langsung dibanding persuasif atau secara perlahan-lahan sehingga OPM melakukan pemberontakan besar-besaran serta pendekatan militer untuk menyelesaikan pemberontakan OPM. Dari kelompok kriminal bersenjata atau KBB melakukan penembakan kepada penduduk sipil yaitu guru dan tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua. Sebelumnya, KBB juga melakukan penyanderaan kepada pilot dan awak Susi Air di lapangan terbang Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak hanya itu, pada bulan Februari, kontak tembak terjadi di Papua dan menewaskan satu prajurit TNI saat KKB melakukan penyerangan di pos komando taktis TNI yang terletak di Kabupaten Intan Jaya. Tidak terlama setelah insiden itu, aparat polisi dan militer kembali diserang di area Freeport. Penyerangan dan penyanderaan warga sipil kerap dilakukan oleh KBB. Tahun 2018 terjadi lebih dari 10 kasus penembakan terhadap 31 orang pekerja PT Istana Karya. Dari sini kita akan melihat dulu dari hukum humaniternya sendiri. Hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum humaniter bertujuan untuk mengurangi atau membatasi perang dan untuk membatasi wilayah terjadinya perang besar yang diperbolehkan. Hukum humaniter mengatur agar perang lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, menjamin hak asasi manusia yang jatuh ke tangan musuh, serta mencegah perang secara kejam tanpa batas. Kita lihat dari konflik organisasi Papua Merdeka dilihat dari hukum humaniter. Indonesia memakai ratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949 dengan adanya Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958. Pasal 27 Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 disebutkan bahwa hukum Den Haag dan hukum Jenewa merupakan sumber pokok hukum internasional sehingga Indonesia harus menaati hukum Den Haag. Konflik OPM di Papua Barat masih merupakan kelompok yang terpisah satu dengan lainnya sehingga membuat kerusuhan. Pemberontakan yang dilakukan oleh OPM yang upayanya yang harus dilakukan oleh TNI sudah mengarah ke peperangan yang harus diselesaikan. OPM yang awalnya untuk melepaskan diri dari NKRI dengan pemberontakan dilanjutkan dengan gerakan terselubung untuk melamakan TNI. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tidak menghalangi pemerintah untuk selalu menjaga ketertiban dan integritas yang memperlihatkan aspek kemanusiaan. Kita lihat dari kesimpulannya. Tahun 1999, pemerintah Indonesia melakukan pemekaran Irian Jaya melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 1999 dengan pembentukan Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Pemekaran dilakukan sebagai pembinaan masyarakat untuk penguatan integrasi Papua sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, namun masyarakat Papua tetap menolak karena tidak melibatkan masyarakat Papua. Oleh karena itu, pemerintah membentukkan otonomi daerah berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 4/MPR/1999 yang berisi kehidupan masyarakat Papua. Dipertegas lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk membangun pemerintah wilayahnya sebagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan nilai-nilai asli Papua. Pemerintah juga melihat aspek ekonomi, pendidikan
pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan politik dari Papua. Di samping itu, penerapan ratifikasi Konvensi Jenewa dan tahun 1949 dan tugas TNI dalam menjaga keamanan rakyat tetap berjalan untuk menghindari pemberontakan OPM. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Saya ucapkan terima kasih.